Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dina Raisya dengan NIM 23030174012 dari kelas PM 2023B. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait teori perkembangan sosial. Jadi, apa sih teori perkembangan sosial itu? Teori perkembangan sosial merupakan perkembangan besar dari tradisi teori pembelajaran perilaku atau teori behavioristik, dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori pembelajaran sosial menerima sebagian besar prinsip teori perilaku tetapi lebih berfokus pada efek isyarat pada perilaku dan proses mental internal, menekankan efek pemikiran pada tindakan dan efek tindakan pada pemikiran. Definisi ini diambil dari buku Bandura 1997. Selanjutnya ada tokoh teori perkembangan sosial, yakni ada dua. Yang pertama ada Erikson, yang kedua ada Albert Bandura. Baik, yang pertama kita jelaskan dulu terkait Erikson. Erikson ini membagi tahap perkembangan sosial menjadi 8 tahap. Yang pertama, ada tahap trust or mistrust yang artinya kepercayaan atau ketidakpercayaan. Tahap ini pada fase usia 0-18 bulan dengan ciri-ciri yang pertama. Pada usia ini, pemenuhan kebutuhan anak berasal dari orang tua, terutama seorang ibu. Yang kedua, bagaimana respon ibu dalam memenuhi kebutuhan anak akan menentukan apakah yang terbangun adalah trust atau kepercayaan atau mistrust yang artinya ketidakpercayaan. Yang ketiga, rasa aman dan percaya pada dunia dibangun atau sikap mudah curiga. Nah, yang terakhir, pada fase ini muncullah harapan dari orang tua, harapan di lingkungan sekitar dengan si anak ini. Selanjutnya, tahap yang kedua adalah autonomy versus shame and doubt, yang artinya otonomi atau keraguan. Pada usia 18 bulan sampai 3 tahun dengan ciri-ciri yang pertama, ketika anak sudah mulai bisa berjalan, bergerak dan asyik bermain, yang di sisi lain dihadapkan dengan orang tua yang memiliki sikap dan pengaturannya. Yang kedua, pada tahapan ini, anak akan mengembangkan otonomi atau rasa malu dan ragu. Dan yang terakhir adalah pada fase ini muncul kemauan. Jadi di usia 18 bulan sampai 3 tahun ini, anak-anak seringkali apa yang ia lihat itu yang dia inginkan. Jadi biasanya itu dia tertarik terhadap sesuatu atau temannya punya sesuatu, pasti dia cenderung mau. Dan tahap yang ketiga ada inisiatif versus guilt, yang artinya inisiatif atau rasa bersalah. Fase ini pada tahun usia 3-6 tahun dengan ciri-ciri yang pertama, anak sudah mulai mengembangkan kemauannya melakukan hal-hal yang anak suka. Seperti pada gambar, anak-anak bermain lumpur, padahal dengan bermain lumpur itu biasanya kan kotor ya. Jadi anak-anak di sini tuh sudah mengembangkan kemauannya dan melakukan apa yang dia suka. Yang kedua, orang tua dan lingkungan berhadap dengan anak memberikan dorongan atau larangan, menunda atau meneruskan yang anak ingin lakukan. Yang ketiga, pada tahapan ini dalam diri anak akan berkembang antara inisiatif dan perasaan berdosa. Dan yang terakhir, pada fase ini muncul tujuan. Selanjutnya adalah pada tahap keempat, industri versus inferiority, yang artinya industri atau inferioritas. Terjadi pada usia 6-12 tahun dengan ciri-ciri yang pertama. Secara usia, anak memasuki sekolah dasar yang di dalamnya ada banyak tuntutan baik dari orang tua, sekolah maupun guru. Yang kedua, di sini anak dihadapkan perkembangan ketekunan versus rasa rendah diri. Yang ketiga, seorang anak akan membutuhkan prestasi agar ia tidak rendah diri. Dan yang keempat, pada fase ini mulai muncul kompetisi. Kompetisi ini antara dirinya dengan teman sebaya ataupun dirinya dengan kakak kelas dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah pada tahap kelima, ada identity versus role confusion, yang artinya pembentukan identitas atau kebingungan identitas. Terjadi pada usia 12-18 tahun dengan ciri-ciri yang pertama, masa ketika seseorang mengalami perkembangan organ reproduksi hingga mencapai kematangan dan terjadinya perubahan secara fisik karena dipengaruhi hormon. Yang kedua, di sini seseorang dihadapkan perkembangan antara identitas diri yang positif dengan yang negatif ataupun bingung dengan identitas dirinya sendiri. Yang ketiga, krisis identitas muncul karena adanya pilihan-pilihan yang beragam. Dan terakhir, pada fase ini mulai muncul kesetiaan. Tahap yang keenam adalah intimacy versus isolation, yang artinya keintiman atau isolasi. Fase ini terjadi pada masa dewasa muda atau sekitar 20-30 tahun dengan ciri-ciri yang pertama,
masa ketika seseorang mulai fokus pada pemilihan pekerjaan dan kehidupan rumah tangga. Yang kedua, di sini seseorang dihadapkan perkembangan antara membangun hubungan dekat dan akrab. Jika tidak berhasil, maka yang berkembang adalah isolasi atau rasa sendiri. Dan yang terakhir, pada fase ini muncul rasa cinta. Tahap yang ketujuh adalah generativity versus self-absorption, yang artinya generativitas atau keasikan diri. Terjadi pada dewasa tengah dengan ciri-ciri yang pertama, masa ketika seseorang sudah berkeluarga, mempunyai anak, karir sudah berada pada posisi yang lumayan, termasuk posisi di masyarakat, mungkin bisa menjadi ketua RT, ketua RW, dan lain sebagainya. Yang kedua, di sini seseorang dihadapkan perkembangan antara mengembangkan orang lain dengan stagnasi. Yang terakhir, pada fase ini muncul kepedulian. Jadi di mana pada fase ini tuh seseorang sudah menjadi seorang ayah ataupun seorang ibu, di mana mereka juga memiliki tanggung jawab terhadap anak-anak mereka. Pada tahap terakhir, yaitu tahap ke-8, ada integrity versus despair, yang artinya integritas atau keputusan terjadi pada masa dewasa akhir dengan ciri-ciri yang pertama, masa ketika seseorang sudah berusia lanjut, ketika seseorang menilai perjalanan hidupnya sendiri. Yang ketiga, disinilah seseorang akan terlihat merasa puas dan bijaksana atau merasa hampa dan kecewa dengan kehidupannya. Dan yang terakhir, pada fase ini muncul wisdom. Jadi pada masa ini biasanya tuh sudah pada fase di kakek ataupun nenek, di mana ketika menjadi seorang kakek ataupun nenek pasti sudah merasa berhasil dalam dirinya. Mereka sudah berhasil mendidik anak-anaknya, mereka sudah memiliki cucu, mereka tinggal menikmati keberhasilan mereka dan usaha-usaha yang telah mereka usahakan pada masa dewasa muda. Dan selanjutnya adalah kita membahas terkait tahap perkembangan sosial dari Albert Bandura. Yang pertama ada atensi, yang kedua ada retensi, yang ketiga ada reproduksi gerak, yang terakhir ada motivasi. Yang pertama kita akan bahas dulu terkait atensi. Jadi apa sih atensi itu? Jadi atensi dilakukan sebelum melakukan peniruan. Siswa akan memperhatikan model yang akan ditiru. Keinginan untuk meniru tersebut adalah karena memperlihatkan atau mempunyai sifat dan kualitas yang hebat. Yang kedua adalah retensi. Setelah guru mendapatkan perhatian dari siswa, sekarang saatnya memberi contoh perilaku yang mereka ingin siswa tiru dan kemudian memberikan kesempatan kepada siswa untuk berlatih dan berlatih. Yang ketiga ada reproduksi gerak. Siswa mencoba meniru dan menirukan perilaku yang telah mereka amati dari guru. Dalam fase ini, siswa secara aktif mempraktikkan apa yang telah mereka pelajari dan menerima umpan balik atas performanya. Yang terakhir ada motivasi. Siswa akan meniru suatu model karena mereka percaya dengan melakukan hal tersebut akan meningkatkan peluang mereka untuk diperkuat. Biasanya guru memberi pengakuan atas usaha dan prestasi siswa baik besar maupun kecil. Nah, selanjutnya, bagaimana sih cara penerapan dalam pembelajaran matematika terkait dari pandangan Albert Bandura? Yang pertama adalah atensi. Jadi yang pertama, memulai pelajaran dengan cerita, dengan memaparkan hal yang menarik atau pertanyaan yang memancing rasa ingin tahu untuk menarik perhatian siswa. Yang kedua, mengunci konsep matematika dengan kehidupan nyata siswa agar mereka merasa terhubung dan tertarik. Yang kedua ada retensi. Tahap pertama, menyampaikan konsep matematika dengan bahasa yang mudah dipahami dan menggunakan contoh nyata. Yang kedua, menggunakan diagram, gambar, dan animasi untuk membantu siswa memahami konsep yang abstrak. Yang ketiga ada reproduksi gerak. Pertama, mendemonstrasikan langkah-langkah penyelesaian masalah matematika dengan langkah yang terstruktur dan mudah diikuti. Yang kedua, memberikan petunjuk dan arahan yang jelas kepada siswa saat mengerjakan latihan. Yang terakhir ada motivasi. Langkah pertama, memberi pengakuan atas usaha dan prestasi siswa, baik besar maupun kecil. Yang kedua, menciptakan dan mendukung ruang kelas yang aman dan mendukung di mana siswa merasa nyaman untuk bertanya dan berdiskusi. Lalu, bagaimana sih kesimpulan dari pandangan Erikson dan juga Albert Bandura? Yang pertama dari Erikson terlebih dahulu. Teori Erikson ini menekankan peran lingkungan, baik dalam penyebab krisis maupun dalam menentukan cara penyelesaiannya. Tahapan perkembangan pribadi dan sosial terjadi dalam interaksi yang konstan dengan orang lain dan dengan masyarakat secara keseluruhan. Nah, selama 3 tahap pertama, interaksi utamanya terjadi dengan orang tua dan anggota keluarga lainnya. Namun,
Sekolah memainkan peran sentral bagi sebagian besar anak pada tahap keempat, yakni industri versus inferioritas, dan tahap kelima, identitas versus kebingungan peran. Nah, selanjutnya adalah dari Albert Bandura. Dalam pembelajaran observasional ala Albert Bandura, individu belajar melalui pengamatan dan peniruan perilaku orang lain. Ini menunjukkan bahwa proses belajar tidak selalu memerlukan pengalaman langsung. Sebaliknya, melalui observasi, individu dapat memperoleh pengetahuan dan keterampilan baru. Faktor-faktor seperti motivasi untuk meniru, perhatian terhadap model, ingatan tentang perilaku yang diamati, dan kemampuan untuk mereproduksi perilaku tersebut berperan penting dalam pembelajaran observasional. Baik, sekian penjelasan saya terkait teori perkembangan sosial. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.